Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmah dan barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Jalla Jalaluh, berkat limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita di salah satu majelis ilmu yang merupakan satu taman di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi ini, Raudhah min Riyadhil Jannah. Dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah taala dalam istiqamah kita menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kajian malam ini kami mendapatkan amanah dari panitia untuk membawakan tema menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, yang biasa disingkat Samawa. Ya. Nah, ternyata banyak adik-adik kita ini, ya, tapi mudah-mudahan insya Allah tetap bermanfaat. Nah, ilmu itu, selama ilmu itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan juga perkataan para sahabat dan salafus soleh, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ungkapan dan doa semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, ini kerap kali kita dengarkan pada saat berlangsungnya pernikahan, akad nikah, atau nasihat pernikahan yang disampaikan oleh para asatidzah, ditujukan kepada kedua mempelai yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi tidak tertutup kemungkinan, jamaah sekalian, kita pun yang sudah lama menikah mesti sering-sering didoakan semoga samawa. Itu biasa kita saksikan kalau di sosial media
ada orang yang upload foto bersama dengan pasangannya, ya sering didoakan di kolom komentar, semoga samawa, tambah samawa ki, ya dan semisalnya. Karena memang untuk menggapai keluarga samawa ini ya semuanya kita memerlukannya. Baik yang baru saja melangsungkan pernikahan atau pengantin anyar, pengantin baru, maupun pengantin lawas, pengantin lama, membutuhkan untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang samawah. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa harus didoakan seperti itu? Apa tidak cukup misalnya kita menghadiri acara pernikahan, kita mendoakan selamat menempuh hidup baru, ya, selamat menempuh hidup baru, ya. Apa tidak cukup dengan doa semacam ini? Sebenarnya tidak ada yang salah, ya, karena memang seorang yang baru saja melangsungkan pernikahan berarti memulai lembaran hidup barunya, ya, yang dulunya dia sendiri sekarang sudah ada pasangannya, berarti hidup baru. Tapi tidak cukup jamaah sekalian, karena meskipun seorang itu memasuki kehidupan yang baru, kini dia bersama dengan pasangannya yang sah, pasangannya yang halal menurut tinjauan syariat, akan tetapi tanpa didoakan semoga menggapai keluarga yang samawa, maka tidak ada jaminan keluarganya akan samawa. Didoakan saja, didoakan pun belum tentu terwujud. Tapi alangkah baiknya jamaah sekalian, dan alangkah sempurnanya doa kita, harapan kita kepada setiap pengantin, setiap pasangan hidup, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa jamaah sekalian? Ya karena inilah tujuan utama suatu pernikahan. Ketika kita menghadiri acara resepsi atau akad nikah, atau kadang pada undangan yang dikirimkan kepada keluarga mempelai, biasanya dicantumkan satu ayat Al-Quran tercantum di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ya, meskipun ya kita menyarankan kalau undangannya undangan yang fisik, ya, bukan WA lewat PDF dan sebagainya, tidak usahlah mencantumkan ayat tersebut. Kenapa jamaah sekalian? Kadang orang habis, ya, dia terima undangan, ya dia lempar, dia buang, ya, undangan itu, padahal di situ termaktub ayat Allah. Bisa diinjak-injak, bisa dibuang bercampur dengan sampah, ya, dan itu tentu saja tidak sesuai dengan etika kita dalam menghormati kalamullah. Maka saran kita tidak perlulah mencantumkan ayat atau hadis pada undangan fisik, ya, yang diantarkan ke rumah. Takutnya nanti orang-orang yang tidak memahami bagaimana harusnya kita beradab terhadap ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi, tidak memperlakukannya dengan sebagaimana mestinya. Dan itu terjadi jamaah sekalian. Ya, undangan kalau sudah selesai amplopnya itu ya sudah kadang dibuang, ya, dan tidak disimpan sebagaimana layaknya kita memperlakukan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ya, kembali ke topik kita jamaah sekalian. Ayat yang dimaksud surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Jadi kita jamaah sekalian kalau menghadiri acara pernikahan, itu kita sedang menyaksikan salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak main-main itu jamaah sekalian. Kita menghadiri acara pernikahan, kita menjadi saksi suatu tanda kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin, yaitu menciptakan makhluknya azwaja, berpasang-pasangan, laki-laki pasangannya perempuan. Kalau dari kalangan hewan, jantan pasangannya betina. Inilah yang sesuai dengan fitrah yang benar, yang suci. Bukan seperti di zaman ini, naudzubillah, di mana salah satu yang mesti kita waspadai apa yang disebut dengan LGBT, atau kecenderungan seseorang cinta sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Ya, suatu kaum yang sangat jahat, begitu jahatnya mereka mengambil nama ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk disematkan kepada mereka. Apa itu jamaah sekalian? Pelangi. Ya, mereka menamakan dirinya kaum pelangi. Ya, warna-warni. Ya, pemain bola sekarang itu diharuskan, ya, tim bola itu kaptennya itu untuk mengenakan ban kapten itu pelangi. Ada beberapa tim sepak bola muslim menolak, ya, karena tahu ini adalah ajaran yang mungkar. Belum pernah ada jamaah sekalian di alam semesta ini kejahatan yang dilakukan seperti kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kemungkaran yang kalian lakukan ini belum pernah ada terjadi sebelumnya di alam semesta ini. Itu jahatnya mereka. Ciptaan Allah yang sangat indah, pelangi, warna-warni, mereka klaim sebagai nama untuk kaum mereka, komunitas mereka. Ya, padahal ciptaan Allah ini begitu indah, jauh dari apa yang mereka sangkakan, dan mereka klaim diri mereka sebagai kaum pelangi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah fitrah yang suci, yang murni, bukan yang tercoreng. Allah ciptakan hambanya, makhluknya berpasang-pasangan. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Allah ciptakan berpasang-pasangan jamaah sekalian, dan diikat dengan satu ikatan suci yang sakral, namanya akad nikah, yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah namakan akad nikah itu mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, tali ikatan yang sangat kuat, suci dan sakral, karena ada tujuannya. Tujuannya apa jamaah sekalian? Litaskunu ilaiha. Ini tujuan yang pertama, supaya kalian tenang dengan kehadiran pendamping kalian. Ini tujuan pernikahan, kita mendapatkan sakinah, di mana kehidupan ini penuh dengan kegalauan, keresahan, penuh dengan masalah di tempat kerja, masalah di lingkungan kita tempat berdomisili, dan lain sebagainya. Kita butuh yang menenangkan kita, yaitu pasangan kita yang sah. Pada saat kita pulang dari rumah sudah mumet, ya, dengan beragam problematika di luar rumah, di tempat kerja dan lain sebagainya, kita mencari ketenangan jiwa, ketentraman batin di samping pasangan kita. Litaskunu ilaiha. Kemudian tujuan berikutnya Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Supaya timbul kecintaan dan kasih sayang, merajut cinta dan kasih sayang yang paling utama adalah setelah seorang menikah. Ya, biasa sebagian ustaz kita menarasikan, ya, pacaran yang paling nikmat, ya, tanda kutip, ya, istilah pacaran ini meminjam istilah yang populer di kalangan
remaja, ya, adalah sesudah kita menikah. Karena itu ada hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam An-Nasai, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Belum pernah disaksikan ada dua orang yang merajut cinta dan kasih sayang yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu indah, begitu nikmat seperti dalam bingkai pernikahan. Ya. Coba aja mas sekalian, anak-anak muda yang pacaran, apalagi yang gaya pacarannya sangat-sangat miris, memprihatinkan seperti di zaman sekarang ini. Ya, masih sekolah, masih SD atau SMP mungkin sudah panggil ayah bunda, ya, abi ummi, ya, ngeri gaya pacaran anak sekarang ini jamaah sekalian. Belum lagi pergaulan bebas, seks bebas, kumpul kebo dan lain sebagainya. Ya, ini pasti tidak mendatangkan apa yang Allah sebutkan di ayat ini, ketenangan. Yang ada adalah was-was, digerebek warga, ya, seperti banyaknya kasus-kasus perselingkuhan dan lain sebagainya, ya. Tapi seseorang yang telah menikah dengan pasangannya yang sah, yang syar'i, tenang dia, jalan berduaan, berboncengan, bergandengan tangan, tenang, karena sudah sah resmi secara agama, bahkan juga secara negara. Undang-undang negara, aturan negara, alhamdulillah. Benar apa yang disabdakan Nabi, belum pernah disaksikan dua orang yang merajut cinta dan kasih sayang seperti yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Makanya jamaah sekalian, ya kalau kita, ya tadi dalam khutbah Jumat yang kami bawakan di salah satu masjid di wilayah Sudiang, kami mengangkat tema apa yang viral saat sekarang ini, keluhan sebagian masyarakat kita akan susahnya mencari pekerjaan. Ya, lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Ya, banyak orang yang di PHK. Lihat beberapa tempat ketika membuka loker diserbu oleh ribuan, ya, orang-orang yang ingin mencari pekerjaan, padahal yang diterima cuma puluhan orang saja mungkin. Ya, ini berkaitan dengan rezeki. Maka kami angkat dalam tema khutbah Jumat tadi, jalan-jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an. Oh, kita punya konsep menggapai rezeki Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci kita Al-Qur'an. Dan salah satunya adalah dengan menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Jikalau mereka orang-orang itu miskin, fakir, kesulitan dalam ekonomi, dengan mereka menikah Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka karena karunia Allah itu maha luas. Kita bawakan ayat ini jamaah sekalian, ya, bahwa salah satu kiat mendatangkan dan melancarkan rezeki kita adalah dengan menikah, ya, atau menikah lagi, ya, bagi yang berani dan punya nyali, ya, ya. Yang kata Ustaz Zainal Abidin, ya Superman, nah, kalau 4, ya. Kalau baru 1 cemen, kata beliau, ya. Nah, jadi jamaah sekalian, Allah menjanjikan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau mereka ini masih dalam kondisi fakir, tadi kesulitan ekonomi, insya Allah, jikalau motivasinya menikah, motivasi yang benar, Allah akan memberikan kecukupan. Tidak usah khawatir, karena karunia Allah itu luas. Dan betul jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda,
dalam hadis yang sahih, salasun haqqun 'ala Allah taala aunuhum. Ada 3 golongan manusia pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wan nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dengan tujuan karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi yang penting motivasinya apa? Menikah itu. Ya, jangan sampai motivasinya hanya berkaitan dengan ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya. Nah, itu salah satunya. Ya, dengan cara yang halal, insya Allah berpahala, bernilai sedekah. Tapi bukan itu semata-mata. Motivasi seorang menikah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menikah dia ingin menjaga kehormatan dirinya, takut terjerumus ke dalam perzinahan yang di zaman sekarang ini sangat-sangat mengerikan. Dengan era digital ya dan lain sebagainya, dari kemudahan-kemudahan zaman ini, seorang gampang sekali terjatuh dalam perzinahan, naudzubillahi min dzalik. Ya. Sehingga ketika seorang menikah dengan motivasi seperti ini, menjaga dirinya, kehormatan dirinya, kesucian dirinya, ya, Allah akan menolongnya dengan memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Allah mengatakan yughnihimullah, jamasannya, artinya Allah memberikan kecukupan. Bukan ayatnya Allah membuat dia kaya, tidak mesti. Ya. Cukup itu tidak mesti dengan kekayaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah diukur dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati, merasa qanaah. Ya. Ada orang yang secara nominal hartanya ya, wah, tidak dihitung, tidak bisa dihitung lagi nolnya berapa, tapi tidak cukup juga dalam hidup ini, selalu saja merasa kurang. Ya, lihat itu para koruptor. Ya, kalau kita berpikir secara logika, apalagi yang kurang dalam hidupnya? Bergelimang harta, bergelimang materi, ya, jabatan yang tinggi, popularitas, ketenaran, apalagi yang kurang? Tapi kenapa masih korupsi juga? Nah, karena tidak ada qanaah, jamaah sekalian. Allah cabut keberkahan dari hartanya, sehingga harta itu yang dilihat hanyalah angka dan nominal. Ya. Tapi kalau keberkahan yang kita cari, kecukupan yang kita inginkan, oh, kalau Allah menakdirkan kita bukan termasuk orang yang kaya dalam pandangan banyak manusia, Allah telah memberikan kita kekayaan yang hakiki, yaitu ghinan nafs, kekayaan hati. Dan itu jamaah sekalian juga kunci dalam rumah tangga kita meraih keluarga yang samawa. Litaskunu ilaiha, supaya hidup kita tenang, ada pendamping, ada tempat kita curhat, ya, yang sah, yang halal, yaitu pasangan hidup kita. Ya. Teman kita ngobrol, teman kita membahas bagaimana pendidikan anak-anak kita nanti ketika kita pulang kerja, ya, dalam keadaan suntuk, dalam keadaan mumet dan sebagainya, ya, ada yang menenangkan kita. Litaskunu ilaiha. Kemudian untuk menggapai keluarga samawa ini, tentu jamaah sekalian tidak semudah yang kita teorikan ini. Ya, atau biasa ada orang bilang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena ada syarat-syaratnya, ada kiat-kiatnya untuk mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga samawa. Biasa dalam acara nasihat pernikahan disampaikan oleh para ustadz, ya, yaitu apa? Masing-masing pasangan ini harus menunaikan hak dan kewajiban pasangannya. Ya. Itu kuncinya. Keluarga kita bisa samawa. Bukan kita menyediakan
rumah hunian yang elit atau juga yang bonafit, ya, anak-anak kita berikan fasilitas yang mewah, berarti itu sudah menjamin kebahagiaan keluarga kita. Betapa banyak orang di luar sana yang secara materi ya sudah tidak perlu ditanyakan lagi, sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi mereka tidak menggapai yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Broken home terjadi di mana-mana, ya, anak-anaknya tidak terurus sehingga menjadi anak-anak berandalan, anak-anak jalanan, dibesarkan di jalan raya, bergaul dengan para preman dan orang-orang jahat, ya, akhirnya terjerumus ke dalam berbagai bentuk kriminalitas, narkoba dan lain sebagainya, ya. Kenapa jamaah sekalian? Padahal mereka punya harta, punya materi. Karena bukan di situ kuncinya untuk meraih keluarga yang samawa. Masing-masing pasangan ini menunaikan dan menjalankan hak dan kewajibannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari yang haknya paling besar, paling agung untuk ditunaikan, yaitu suami. Kalau keluarga kita Bapak Ibu ingin samawa, ibu-ibu, ya, kaum muslimat, saudari-saudariku, tunaikan hak suami kita. Karena hak suami ini adalah hak yang sangat besar, sangat agung, diagungkan sekali oleh agama. Mau buktinya Bapak Ibu? Ya, kita mau buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah, jamaah sekalian, kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan merintahkan seorang istri sujud di hadapan suami. Subhanallah. Kalau boleh, Nabi akan perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Itu karena betapa agungnya, betapa besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Tapi karena tidak boleh, jamaah sekalian, sujud itu kan ibadah. Ya, kita tahu sujud itu adalah gerakan sholat yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena dalam posisi sujud itu, jamaah sekalian, kepasrahan total seorang hamba di hadapan Allah. Kita letakkan dahi kita, kening kita yang ada di wajah kita, anggota badan yang paling mulia, sejajar dengan lantai tempat kita pijakkan kaki kita. Maka ini posisi yang paling mulia. Makanya salah satu tempat mustajabnya doa, Nabi katakan, fa'aksiru fihi minad doa, perbanyak doa dikala sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, sangat berpotensi besar diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sujud itu rangkaian dari sholat, dan sholat itu ibadah. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu. Hanya untuk Allah kita rukuk, sujud, membungkuk dengan posisi rukuk, ya, sujud itu hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Termasuk kepada orang tua kita. Ada jamaah sekalian kadang orang sungkem istilahnya, ya, pada saat lebaran, ya, dia minta maaf di hadapan orang tuanya, sungkem sampai sujud mencium kaki ibunya, ayahnya, itu tidak dibenarkan, jamaah sekalian. Ya, bukan kita tidak menghormati orang tua, tetapi cium tangan, cium keningnya orang tua, ya, ya. Tapi kalau harus dengan posisi seperti rukuk dan sujud, itu tidak diperbolehkan, karena posisi itu hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, termasuk sembelihan kurban
yang belum lama ini kita tunaikan, ya hanya kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Maka Nabi mengatakan di hadis ini, kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Ya. Terus Ustaz, bagaimana dengan kisah Nabi Adam? Tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada beliau, nah, jawabannya jamaah sekalian, perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud di sini sujud penghormatan, sujud tahiyyah, bukan sujud ibadah. Ya. Itu pun yang perintahkan Allah. Ya. Bukan inisiatif malaikat, memang Allah yang memerintahkan. Ya, jadi tidak ada masalah karena memang sumbernya dari Allah, dan sekali lagi itu juga sujud penghormatan, ya, kepada ciptaannya manusia yang paling mulia, fi ahsani taqwim. Ya, kita kembali ke materi kita jamaah. Jadi untuk mewujudkan dan menggapai keluarga samawat, yang pertama dan utama bagi istri adalah menunaikan hak suami, karena inilah hak yang terbesar. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang gadis, ya, yang tadinya dia masih gadis belum menikah, kewajiban utamanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah hak terbesar ketika orang belum menikah, terutama si perempuan. Baktinya yang paling utama kepada kedua orang tuanya, karena Allah menyebutkan hak yang paling besar dari hak manusia sesudah hak Allah adalah kedua orang tua. Allah sandingkan di beberapa ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewajibkan supaya kalian tidak menyembah beribadah kecuali kepada Allah saja. Dan sesudah itu jamaah di urutan kedua, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Wajib berbakti kepada kedua orang. Hak terbesar sesudah hak Allah. Dari kalangan manusia biasa, ya. Kalau dari kalangan manusia secara umum, ya sehabis Allah tentu saja Rasulullah. Hak Rasulullah yang paling utama. Ya. Itu sebelum menikah. Tapi setelah menikah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang gadis baktinya kepada suaminya itu yang lebih utama dan harus didahulukan. Ya, ya, artinya dia tetap juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika bertabrakan dan tidak bisa dipilih salah satunya, maka didahulukan baktinya kepada suaminya. Ya. Karena jamaah itu tadi begitu tinggi hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya, yang kedua dari kewajiban istri, nah, dari menunaikan hak suami tadi, hak yang terbesar adalah ketaatan, kepatuhan seorang istri terhadap perintah suami selama perintah suami itu tidak ada yang melanggar syariat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian menyebutkan ciri-ciri wanita salihah di dalam surat An-Nisa, ya, Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah itu adalah yang taat kepada suaminya. Qanitat, wanita yang taat kepada suaminya, yang patuh kepada suaminya. Ya, apa yang diperintahkan oleh suaminya dia taati, bukan dia membantah, membangkang. Ya. Taat kepada suaminya selama perintah suaminya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Allah. Karena kan kita tahu dalam pembahasan tentang ketaatan kepada makhluk, itulah ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Ya, pembahasan tentang ketaatan kepada pemerintah, waliul amr juga seperti itu. Ya, konsepnya.
kaidahnya. Demikian juga ketaatan istri kepada suaminya, ketaatan anak kepada orang tuanya yang tadi kita sebutkan, baktinya seorang anak kepada orang tuanya kalau orang tuanya memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, tidak memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman ketika berwasiat kepada putranya apa? Jamaah sekalian, wasiat yang pertama apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah, sungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Ini wasiat yang pertama ya, insya Allah kita semua pahamlah wasiat Luqman di surat Luqman dari ayat 13 sampai 19. Wasiat yang pertama, jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Tapi mari kita baca ayat selanjutnya. Wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Lalu kami wasiatkan seseorang untuk berbakti kepada ayah ibunya. Ayat 14 surat Luqman. Kemudian di ayat 15 Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Namun jika kedua orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk memaksakan anaknya untuk menyekutukan Allah. Ini perintahnya orang tua. Jamaah sekalian, tapi perintahnya menyuruh anaknya berbuat syirik. Wahai anakku, kamu bawa itu sesajian, persembahkan itu kepada misalnya penjaga hutan ini, penjaga gua ini. Sembelihlah sembelihan kambing misalnya, kepalanya simpan di bawah jembatan supaya kuat itu jembatan. Dia perintahkan misalnya, jamaah, ini contoh saja kepada anaknya. Ya, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Tidak boleh anak untuk menaati orang tuanya. Padahal wasiat sebelumnya wajib berbakti. Tapi tergantung, ketika perintahnya menyelisihi syariat Allah, tidak boleh taat pada orang tua. Tapi tetap kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap berbakti. Ya, bantu orang tua. Ya, kita sudah punya penghasilan, sisihkan untuk orang tua. Ya tetap, sebagaimana Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau bisa meraih, menggapai gelar kecintaan tertinggi, Khalilullah. Ya, ini gelar tidak sembarang gelar, tidak semua nabi bergelar seperti ini. Salah satunya, ibu-ibu di belakang kayaknya ceramah juga ini saya dengar ya. Ya, Bu, ya, nanti ceramah juga, ya, ya. Dengarkan ini ketika kita ingin keluarga kita samawah. Nabi Ibrahim alaihissalam menggapai gelar Khalilullah karena apa, jamaah sekalian? Salah satunya bakti beliau kepada orang tua, kepada ayahnya Azar. Padahal ayahnya produsen berhala, pembuat berhala. Tetap beliau mendakwakan tauhid kepada sang ayah. Karena itu tugasnya sebagai seorang rasul. Tapi di satu sisi beliau seorang anak, tetap berbakti kepada ayahnya. Ya. Jadi tetap jamaah sekalian, kita berbakti kepada orang tua. Kalau diperintah kita taat, kita patuhi, selama perintahnya tidak ada yang menyelisih dan melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian juga istri, ketika diperintahkan oleh suaminya untuk sholat, diperintahkan untuk berhijab, ya, diperintahkan untuk tidak bergaul sembarangan, membatasi pergaulan, jauhi teman-teman yang membawa pengaruh buruk, suka ghibah, suka gosip, ya. Itu perintah baik atau tidak, jamaah sekalian? Baik. Itu perintah agama. Ya, maka wajib istri ini menaati suaminya. Ya. Bahkan ibu-ibu sekalian, ini kabar gembira buat ibu-ibu, ya. Ya, kita sampaikan ini kabar gembira, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha."
Apabila seorang istri salat yang 5 waktu, salat wajib, ya, dia tidak salat sunat lagi, dia tidak salat sunnah lagi, dia hanya kerjakan yang wajib saja. Ini andai kata ya, seorang istri hanya mengerjakan yang wajib saja, 5 waktu, 5 kali sehari semalam, ya, walaupun kita katakan tentu saja ya rugi ya kalau tidak mengerjakan yang sunnah, karena amalan-amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan amalan wajib kita. Tapi andai kata seorang istri hanya mengerjakan yang wajib saja, ya, sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa Ramadan saja, puasa wajib, tidak ada puasa sunnahnya, ya, bahkan puasa-puasa yang besar keutamaannya dia lewatkan. Arafah lewat, Asyura lewat, 6 hari Syawal lewat semuanya. Ya, dia hanya kerjakan yang wajib saja, puasa Ramadan. Itu pun ya karena ada tamu bulanannya, kadang dia harus tidak berpuasa. Ya, mungkin sepekan atau lebih atau kurang. Ya. Tapi dia kerjakan yang wajib saja. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, lanjutan hadisnya. Ah, ini yang penting. Ya Mas, wa ta'at ba'laha, dan dia menaati suaminya. Nah, yang penting di sini dia menaati suaminya. Ya, dalam urusan ibadah dia kepada Allah, ya dia kerjakan yang wajib saja tadi. Tapi dalam urusan dia bermuamalah, berinteraksi dengan pasangannya, dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Ini bagian dari dia menjaga hak suami. Dia jaga kehormatan dirinya. Ya, ini ngeri di zaman sekarang jamaah sekalian. Kasus-kasus perselingkuhan yang tadi juga kita singgung. Ya, hampir di semua kalangan. Ya, ngeri. Ya. Kalau kita tidak betul-betul membentengi diri kita dengan kekokohan akidah, ya, bahaya, ya, dan godaan wanita, fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki sepeninggal Rasulullah adalah an-nisa, fitnatun nisa. Ya, sudah banyak korbannya. Bukan saya dari kalangan orang awam, pejabat, ya, kemudian juga orang-orang tokoh agama, ahli agama, ya, ngeri. Makanya ini ditekankan oleh Nabi, dia menjaga kehormatan dirinya. Ya. Ini taat suami kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya, 4 ini. Dan untuk kewajibannya dia cuma mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan saja. Apa yang dijanjikan jamaah sekalian untuknya? Untuk perempuan yang seperti ini, untuk istri yang seperti ini, dengarkan wahai para muslimat, wahai ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti, silahkan kamu masuk surga lewat pintu mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Ya, dipersilahkan jamaah sekalian masuk surga lewat pintu mana saja yang kita inginkan. Di saat orang-orang nanti berdesak-desakan di hadapan gerbang pintu surga, ya, ini ada orang-orang yang dipersilahkan memilih mau masuk surga lewat pintu mana saja. Nah, salah satunya istri yang disebutkan dalam hadis ini, yang terkumpul padanya 4 karakteristik yang tadi kita sebutkan. Salat 5 waktu, apalagi kalau dia tambah dengan salat sunnah. Puasa Ramadan saja, apalagi kalau dia tambah dengan puasa-puasa sunnah. Nah, tapi 2 yang terakhir ini, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tolong diingatkan kalau sudah masuk waktu Isya, kurang 5 menit lagi. Iya, kita sampaikan yang termasuk sekarang kewajiban saja ya. Tadi cukuplah 2 ini haknya dari suami, ini kewajiban istri kepada suami. Sekarang kewajiban suami kepada istri.
Kita pilih yang paling utama, yang paling penting. Mengajari. Setelah nafkah, insya Allah sudah pembahasan nafkah. Menafkahi keluarga itu sudah kita maklumilah bersama. Harus nafkah yang halal, ya. Yang paling utama jamaah sekalian, memberikan pelajaran agama kepada keluarga. Ini kewajiban suami. Menghadirkan ilmu di dalam rumah tangga. Kalau suami bisa mengajarkan keluarganya, ya misalnya dia seorang ustaz, wajib. Nah ini artinya lebih wajib lagi. Jangan sampai ustaz ini di luar sibuk ceramah, keluarganya tidak diurusi dengan memberikan ilmu. Ini tidak boleh. Dan kalau dia tidak bisa menghadirkan ilmu, dia juga awam, dia juga baru belajar, dia juga baru hijrah, mengantarkan keluarga ke majelis ilmu. Ya, antarkan istri kita. Ya, harus jamaah minimal sekali sepekan. Antarkan, apalagi kalau ada pengajian khusus wanita. Fiqhun nisa ini penting. Ya, ini penting. Karena banyak sekali hukum-hukum kewanitaan yang mesti diketahui oleh seorang wanita. Yang mungkin kita sebagai laki-laki belum bisa memberikan itu kepada mereka. Dan ini tanggung jawab kita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan kalian, dan seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Ya. Kewajiban kita jamaah bukan hanya sebatas menyediakan makanan-makanan enak, makanan-makanan mahal untuk keluarga kita. Baru kemudian kita sudah senang, alhamdulillah, ya saya sudah menjalankan kewajiban. Anak saya makan enak, tidur nyenyak, saya siapkan rumah mewah, ya hunian berkelas, tinggal di perumahan elit. Bukan sebatas itu jamaah sekalian. Tapi yang terpenting bagaimana menghadirkan ilmu kepada keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satu penafsiran yang terbaik dan terindah tentang ayat ini adalah penafsiran Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu dan bimbing mereka dengan adab. Ya. Hadirkan itu ilmu dan adab di rumah kita. Itu kewajiban kita. Jamaah sekalian. Semoga terwujud keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk memudahkan kita meraih keluarga samawah. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Demikianlah jamaah sekalian kajian tematik yang dapat kami sampaikan. Tentu masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangannya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa menyambung materi ini atau juga materi-materi yang lain biidznillah taala. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.